Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk bermuajahah walaupun lewat media, dan materi di malam hari ini kita akan menguak sebuah makna dari potongan-potongan huruf hijaiyah di permulaan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, terkadang ada beberapa surat dalam Al-Quran itu dimulai dengan potongan-potongan huruf hijaiyah. Contohnya saja surah Al-Baqarah dimulai dengan kalimat alif lam mim. Kemudian surah Al-Imran juga alif lam mim ra. Kemudian juga surat Qaf qaf, surah Nun nun, atau surah Maryam kaf ha ya ain sad, dan banyak lagi dalam Al-Quran. Lalu apa maknanya? Apa makna alif lam mim itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan menukilkan beberapa pendapat para ulama. Namun sebelum itu, bahwa sebuah makna dalam lafaz Al-Quranul Karim itu terbagi menjadi 4 kategori. Ada yang tahu maknanya dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Seperti apabila kita bicara tentang nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa Ar-Rahman berada di atas arasnya. Dan juga wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Allah subhanahu wa ta'ala datang sementara malaikat berbaris bersaf-saf. Bagaimana istiwanya, bagaimana datangnya Allah azza wa jalla, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang kedua, tidak ada yang mengetahui kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu karena Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan. Seperti umpamanya Al-Quran menceritakan tentang hal ihwal, apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Maka Nabi SAW diberitahu ilmunya oleh Allah azza wa jalla, dan hanya para nabi yang tahu. Tapi ada juga yang ketiga, maknanya diketahui orang Arab saja. Orang yang tidak pandai bahasa Arab tidak paham maknanya. Seperti di zaman salaf dulu, ada seorang qurra, seorang ahli baca Quran, pakar baca Quran, salah baca ayat. Jadi dia membaca begini, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Kata Arab Badui mengatakan, hadza laisa minal Qur'an, ayat yang kau baca itu bukan bagian dari Al-Quran. Maka seorang ulama qurra ini mengatakan tidak, bahkan ini ada dalam Quran.
kata Arab Badui itu tidak ada dalam Quran. Akhirnya kemudian ulama qurra, ulama ahli qiraah ini akhirnya mengecek kembali, rupanya apa yang dikatakan Arab Badui itu betul, dan mengatakan sadaqta, benar kau, karena yang benar bukan Ghafurur Rahim tetapi Azizul Hakim. As-sariqu was-sariqatu faqtau aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu Azizun Hakim. Karena kalau seandainya diartikan Ghafurur Rahim, lalu apa gunanya potong tangan kalau Allah mengampuni dosa-dosanya? Maka ini tidak bisa. Tetapi kalau dimaknai Azizun Hakim, memang ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang keperkasaannya. Makanya kemudian ada hukum hudud yang datang dari Allah dengan cara memotong tangan siapapun yang mencuri. Artinya dengan sekedar mendengar, orang Arab Badui ini paham bahwa ini bukan dari Quran. Kemudian yang terakhir, ada makna-makna dalam Al-Quran itu yang hanya diketahui oleh para ulama. Taib, sekarang bagaimana pembahasan kita tentang kalimat Alif Lam Mim? Alif Lam Mim ini adalah sebuah mukjizat keajaiban Al-Quran. Setiap huruf-huruf hijaiyah yang diletakkan di permukaan Quran itu satu di antara i'jaz minal Quran, keajaiban Al-Quran. Karena kalimat Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ya Ha Ain Sad, Qaf Nun dan yang lainnya, maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di dalam Al-Quran itu bahwa huruf terbanyak pada surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf terbanyak adalah huruf yang dimulai dari alif, kemudian lam, kemudian mim. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja, baca surah Al-Baqarah, kemudian Anda hitung tuh huruf-hurufnya itu. Anda pisah-pisahkan, alif berapa, lam berapa, ba berapa, ta berapa, sa berapa, sampai ya berapa. Nanti Anda akan dapati bahwa dalam surah Al-Baqarah huruf terbanyak itu kalimat ataupun huruf alif, kemudian huruf lam, kemudian huruf mim. Makanya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimat Alif Lam Mim itu ingin meringkas bahwa Al-Baqarah itu kebanyakan hurufnya terangkai dari alif, lam dan juga mim. Begitu juga yang lainnya. Makanya dalam surah Maryam, maka huruf terbanyak adalah kaf, kemudian ha, kemudian ain, kemudian sad. Kaf ya ha ain sad. Ataupun dalam surah Nun, ketika Allah mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun, berarti huruf nun itu huruf terbanyak dalam surah Nun. Ataupun qaf wal Qur'anul Majid, berarti huruf qaf itu huruf terbanyak dalam surah Qaf. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa huruf hijaiyah yang terpotong-potong dalam permulaan surat itu, alif lam mim, alif lam ra dan begitu seterusnya, itu maknanya adalah ingin menunjukkan tentang ismullah wa ismu rasulihi, tentang nama Allah dan nama Rasulnya. Contoh alif lam mim. Maka alif lam mim, alif dan lam itu artinya Allah, dan mim itu artinya Muhammad. Tapi kalau alif lam mim ra, maka alif lam itu Allah, mim adalah Muhammad, ra itu Rasul, dan begitu seterusnya. Ini satu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa itu menunjukkan nama Allah saja, tidak ada nama Rasul di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim, artinya alif lam di sini li ta'rif, menunjukkan nama-nama Allah, seperti Rahim Ar-Rahim, Rahman Ar-Rahman, Aziz Al-Aziz. Maka alif lam mim juga, mim di situ artinya Majid, Al-Majid, disingkat alif lam mim.
Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa alif lam mim itu sesuatu yang tidak ada maknanya secara mutlak. Ada juga yang berpendapat bahwa ada maknanya tetapi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya ahli tafsir biasanya ketika mentafsirkan kalimat alif lam mim, alif lam ra dan begitu seterusnya, biasanya mereka mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lebih paham dengan maksudnya. Ini juga satu pendapat. Pendapat yang lain, dan ini pendapat yang banyak dikemukakan para ulama tafsir, dan ini pendapat yang rajih wallahu a'lam, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, potongan-potongan huruf hijaiyah di permulaan surat itu, alif lam mim, alif lam ra, shad dan begitu seterusnya, biasanya kalau ada potongan-potongan huruf hijaiyah di permulaan ayat, di permulaan surat, biasanya setelahnya bicara Quran. Contoh alif lam mim dzalikal kitab. Kitab di sini Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa ma yasturun artinya wa ma yaktubun, yang ditulis, maksudnya Al-Quran. Qaf wal Qur'anul Majid. Qaf kemudian bicara Quran. Pokoknya kalau Anda perhatikan di permulaan surat, kalau ada potongan-potongan huruf hijaiyah, pasti setelahnya bicara tentang Quran. Apa faedahnya? Seolah-olah Allah ingin katakan seperti ini, Al-Quran yang kalian baca itu terangkai dari alif, terangkai dari lam, terangkai dari mim, atau terangkai dari alif, terangkai dari lam, terangkai dari mim, terangkai dari ra, atau terangkai dari shad, qaf, nun, atau dengan kata lain terangkai dari huruf hijaiyah alif sampai ya. Itulah bahasa Quran. Kalau kalian tidak yakin dengan Al-Quran, bahwa Quran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, rangkailah Al-Quran dengan huruf-huruf hijaiyah itu, datangkan semisalnya. Jadi gunanya alif lam mim, alif lam ra, shad, mim, nun dan begitu seterusnya itu dalam rangka tahaddi, menantang siapapun yang meragukan Al-Quran. Buat Al-Quran satu surat saja seperti Quran, gunakan alif sampai ya, rangkai itu dengan huruf-huruf hijaiyah itu, maka kalian tidak akan sanggup. Fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Panggil semua, malaikatnya, jinnya, manusianya, rangkailah seperti Al-Quran kalau sanggup. Mereka tidak akan sanggup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Makanya kenapa Nabi SAW adalah seorang Nabi yang tidak pandai menulis dan tidak pandai baca. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat datang dari Allah. Sebab kalau Nabi SAW pandai membaca dan pandai menulis, tentu orang mengira bahwa Al-Quran itu saduran daripada kitab-kitab langit sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur ataupun Suhuf. Tapi karena Rasul tidak bisa membaca, macam mana akan membaca Taurat, membaca Injil, membaca Zabur? Dan bagaimana dia menyadurnya? Dia sendiri tidak bisa menulis. Berarti Al-Quran itu memang wahyu dari Allah azza wa jalla. Buktinya, kalau seandainya Allah tantang kalian, nih ada huruf hijaiyah dari alif sampai ya, rangkailah dengan huruf-huruf hijaiyah ini semisal Quran, atau satu ayat saja atau satu surat, kalian tidak sanggup. Menunjukkan bahwa permulaan ayat alif lam mim, alif lam ra dan yang sejenisnya dalam rangka tahaddi lil kuffar, dalam rangka menantang orang-orang kafir yang kufur dengan Al-Quranul Karim. Inilah diantara faedah kalimat, makna dibalik alif lam mim. Semoga ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.